Powered by generasifaqih.com. Nah, baik, kita mulai ya. Jadi judulnya adalah Rumus Mendidik Anak Soleh ya. Mendidik anak soleh ya. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang mendidik anak soleh, kita harus tahu dulu definisi dari anak soleh atau definisi soleh itu apa gitu ya. Apa sih sebenarnya soleh itu? Ya, jangan sampai kita panjang lebar membahas tentang definisi anak soleh, tapi kita definisi soleh sendiri itu tidak tahu gitu ya. Nah, maka kita harus mulai dulu dari yang namanya definisi. Nah, jadi kita mulai dari yang namanya definisi. Baik, bentar ya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang definisi soleh ya. Nah, pasti kemudian eh, kalau secara makna bahasa itu sudah banyak yang tahu. Atau rata-rata kita mungkin sudah tahu ya secara makna bahasa. Ya, dari kata dari tiga huruf hijaiyah ya, huruf sod, lam dan ha ya. Nah, kalau secara bahasanya atau makna dasarnya itu adalah baik, lurus atau benar. Nah, lalu apa maksudnya soleh ini? Ya, kalau kita bicara tentang ta'rifnya, tentang makna istilahinya. Nah, banyak makna-makna yang dikeluarkan atau yang dituliskan oleh para ulama ya. Nah, salah satunya yang kami ambil adalah dari Ibnu Katsir yang rahimahullah. Kata beliau, ya fi tafsirihi di dalam tafsirnya, yusyrihu Ibnu Katsir, ya kalimat salih atau kata salih itu adalah bihanna ta'ni syakhsal ladzi yaqumu bil a'mal shalihat. Yaitu adalah kata sebagai orang yang melakukan amal baik ya, yang kemudian amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Jadi standar baiknya itu menurut Allah. Jadi soleh itu adalah orang yang melakukan amal kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bisa mengenal ada turunan dari kata dasar ini, misalnya yuslih atau islah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi baiknya itu menurut Allah gitu. Jadi bukan menurut kita pribadi atau menurut manusia sesuai dengan kehendak mereka, bukan. Ya, jadi standarisasi baik dan buruk ya, khair dan syar ya, hasan dan qabih ya, terpuji tercela, baik buruk itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta kita yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita semua ya. Jadi standarisasi baik dan buruknya amal seseorang ya itu adalah standarisasi Allah, bukan standarisasi menurut kita. Karena kalau menurut kita berapa juta kepala yang harus kita ikuti, gitu ya. Makanya Islam itu luar biasa. Dari kata soleh saja, standarisasinya itu adalah standarnya Allah. Kalau kita misalnya cek ya di surah Al-Mulk ya, atau surah Tabarok ya, ayat kedua, di situ dijelaskan ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kematian dan kehidupan ya untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya, ahsanu amala. Nah, amal terbaik tadi atau ahsanu amala itu standarnya lagi-lagi bukan standar manusia, tapi adalah standarnya Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kanat ibadatan ya, baik itu dalam perkara ibadah ya, ibadah makdho, ghairu makdho ya, au tasarrufan hasanatan ma'an nas, atau perbuatan yang baik kepada sesama manusia ya, atau kemudian hifdzul amanah ya, menjaga amanah minallah taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dari soleh. Nah, jadi kalau kami belajar dari guru kami, ketika membahas segala sesuatu, mulailah dari definisi. Karena kalau definisinya berbeda, nah nanti turunannya beda-beda. Jadi maka kita berbicara tentang soleh, ya baik itu soleh orang tuanya, soleh anaknya, soleh kerabat dan sebagainya. Ya, setiap kita itu harus menjadi orang yang soleh. Ya, maka kita mulai dari definisi. Nanti untuk cek di dalam
Al-Quran itu banyak sekali, ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah di surah An-Nahl ya. Surah ke-16 ayat 97 ya. Man amila salihan ya, min dzakari au untha wa huwa mu'min ya, dan seterusnya. Ilal akhiri ayat. Baik. Nah, ini definisi soleh. Oke, maka bagaimana kita berbicara tentang anak ya, mendidik anak soleh. Ya, jadi anak itu adalah sebuah titipan amanah dari Allah Ta'ala yang kemudian dari sisi Allah ya kepada kita itu bisa menjadi zina ya, zinatah atau perhiasan, bisa pula menjadi cobaan ya. Banyak tuh istilah-istilahnya kalau kita bicara tentang anak. Ada juga yang diistilahkan sebagai rizki ya, anak itu adalah rizki, dan definisi-definisi yang lain ya. Jadi ketika kita berbicara tentang anak ya, maka ada dua persepsi di sisi orang tua. Nah, yang umum ada di dalam benak mereka ya, apakah anak-anak itu dimaknai sebagai sesuatu pemberian yang spesial, dihargai dengan spesial, atau sesuatu yang biasa saja. Nah, kalau kami mengibaratkannya, apakah anak itu kita anggap sebagai mutiara, layaknya mutiara, atau kita anggap layaknya seperti batu yang biasa saja. Nah, kalau dia mutiara, pasti berbeda dengan batu. Mutiara itu tentu lebih indah daripada batu, tentu lebih mahal daripada batu, tentu lebih sulit ditemukan daripada batu, tentu akan jauh lebih protektif kita menjaganya daripada menjaga batu. Makanya nggak pernah kita lihat misalnya ya ada batu di dalam rumah misalnya. Tapi kalau batu di dalam mutiara di dalam rumah itu ada. Atau mutiara di dalam lemari itu ada. Tapi kalau batu di dalam lemari, nah itu belum belum ada. Ya. Beda kalau kita cerita misalnya desain rumahnya, desain nature ya, nature home atau rumah alami gitu ya. Jadi di dalamnya juga dibuat semacam mini ekosistem. Nah itu beda cerita. Tapi rata-rata yang di dalam rumah itu pasti adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dijaga. Makanya dalam Islam itu rumah disebutkan sebagai sebuah ranah khusus ya, ranah khusus, bukan ranah umum. Nah, mutiara harganya mahal, ya kan? Batu harganya murah. Mutiara ya mungkin untuk mendapatkannya perlu effort, perlu pengeluaran biaya, mengeluarkan misalnya tenaga dan sebagainya untuk menciptakannya ya. Tapi kalau batu tinggal pergi ke pantai, atau kalau kalau misalkan rumah kita eh, di pedesaan misalnya gitu ya, di depan rumah pun ada banyak batu misalnya gitu. Nah, jadi anak itu harus kita anggap sebagai layaknya mutiara yang indah. Nah, jadi mutiara itu harganya mahal. Bahkan kalau banyak yang tidak ternilai, kita harus menganggap ya, nanti Bapak Ibu Ustaz silahkan memberikan analogi yang lebih tinggi lagi misalnya daripada mutiara, mungkin yang lebih lagi gitu. Jadi anggapan tadi itu akan menjadi tolak ukur kita nanti di dalam berbuat atau dalam mendidik anak-anak kita gitu ya. Kemudian anak itu bukan hanya aset dunia, nah ini yang kadang salah, tapi juga aset akhirat. Makanya Nabi SAW ya ketika menceritakan tiga amalan yang tidak akan pernah terputus, yang kita pasti semua pernah mendengarnya ya, yang yang ketiga ya adalah kemudian doa anak yang soleh, ya kan, adalah doa anak anak yang soleh ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ketika anaknya hafiz Quran misalnya, hafal Al-Quran, maka nanti yang beruntung siapa? Orang tuanya. Ketika anaknya menjadi anak yang soleh, siapa yang beruntung? Orang tuanya. Ketika anaknya menjadi pengemban dakwah, menjaga Islam, menyampaikan Islam, yang beruntung nanti adalah orang tuanya. Sebaliknya juga begitu. Ketika anaknya tidak mau sholat, tidak mau ibadah, ya, maka yang merugi adalah orang tuanya. Anaknya tidak mau menutup aurat, ya, berpacaran, zina bahkan dan sebagainya, maka yang rugi adalah orang tuanya. Maka yang namanya aset itu harus dijaga. Bahkan kalau kita bicara pola kapitalis ya, aset itu bukan cuma hanya dijaga, tapi harus dikembangkan ya menjadi eh, capital gain ya, misalnya gitu ya, capital gain. Jadi harus berkembang dua kali lipat, tiga kali lipat ya. Bahkan orang kapitalis berpikiran begitu ya.
Nah, Muslim itu menganggap yang namanya aset itu ya adalah sesuatu yang yuntafa'u bihi, misalnya yang bermanfaat bagi dirinya. Maka ketika itu bermanfaat bagi dirinya, ya anak itu bermanfaat bagi kita. Ya, di dalam hadis misalnya disebutkan ya bahwa anak-anak yang hafiz Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ini kan bermanfaat, ya. Atau misalnya yang kemudian menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, maka mereka menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa anak itu adalah aset, ya, bukan kemudian sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ketika anaknya soleh, penghafal Al-Quran, taat pada Allah, maka setiap amal tadi, eh, rekan-rekan sekalian, itu akan mengalir pula pahalanya kepada orang tuanya. Nah, sebaliknya juga begitu, ya. Maka kemudian ketika kita berbicara tentang mendidik anak soleh, ya ini adalah perkara yang penting, ya, bukan perkara main-main gitu ya, perkara yang penting sekali. Nah, maka kemudian eh, kita harus serius ya dalam belajar dan melayakkan diri. Nah, maka memberikan pendidikan terbaik kepada anak itu mutlak adalah hak seorang anak dari kedua orang tuanya. Ya, jadi hak seorang anak dari kedua orang tuanya. Ya, turunan dari kalimat-kalimat berikut sebelumnya yang saya sampaikan. Nah, bahkan kemudian Nabi SAW menyebutkan ya, manahala walidun waladan min nahlin wa afdalu min tarbiyatil hasanah. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang utama daripada pendidikan yang baik. Nah, tinggal nanti kita balikan lagi nih, tarbiyatul hasanah atau tarbiyatul hasanah misalnya. Itu pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang terbaik itu pendidikan seperti apa? Tentu pendidikan yang sesuai dengan Islam. Maka nanti di sini di slide-slide berikutnya kita akan membahas itu. Jadi tujuan dari kita belajar ini adalah kita tahu, oh begitu ya rumusnya. Oh ternyata begini ya step by stepnya, langkah demi langkah, urutan demi urutan. Ya, nah, baik, kita lanjut. Di rekan-rekan di Allah, anak itu terlahir layaknya kertas putih, ya, layaknya kertas putih. Nah, ini muttafaqun alaih ya Bukhari dan Muslim. Disampaikan oleh Nabi SAW ya dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, ia berkata ya Rasulullah SAW eh, bersabda ya bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap ya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini didefinisikan suci. Kalau di dalam kitab Tarbiyatul Aulad karyanya Syekh Abdullah Nasir Ulwan, ya dimaksud fitrah itu adalah Islam. Nah, bahkan ada beberapa ulama juga menyebutkan Islam suci ya. Nah, jadi setiap anak, nah kullu mauludin, setiap anak, baik dia anak yang lahir dari rahim non muslim atau dari rahim orang-orang atau ibundanya yang muslim. Pada dasarnya anak itu suci, fitrah, fitrahnya Islam. Nah, fa'abawahu yahu ya yahudanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Maka orang tuanya lah kata Rasulullah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini sebenarnya dalam kategori tarbiyah tadi, tarbiyatul hasanah tadi. Ya, ya. Jadi apakah dia memberikan tarbiyah hasanah, ya, yang baik atau sayyi'ah yang buruk, gitu ya. Nah, jadi setiap anak itu pada dasarnya adalah lahir dalam keadaan suci. Nah, dan orang tua itu punya peran yang sangat penting sebagai eh, tarbiyatul ula atau pendidik pertama, pendidik utama, ya. Ketika seorang anak lahir, kemudian di usia prabaligh hingga baligh, itu yang sangat berperan sekali itu adalah orang tuanya, ya, abi wa ummi, bapaknya atau ibunya, ayah dan ibunya. Ya, jadi keduanya. Nah, makanya nanti ketika seorang anak ini dididik oleh didikan yang baik oleh kedua orang tuanya, maka insya Allah anaknya pun menjadi baik. Kalau dididik dengan didikan yang buruk, maka anaknya jadi buruk.
Nah, disinilah nanti kita juga belajar ya rekan-rekan sekalian bahwa iman itu memang tidak diwariskan, tapi iman itu harus dipelajari, ya diimani, diyakini masing-masing. Nah, maka orang tua ketika anaknya, misalnya nih orang tuanya Muslim nih ya, anaknya itu kemudian bertumbuh, pendidikan yang pertama yang harus diajarkan kepada anaknya adalah pendidikan iman, tauhid. Karena memang keimanan itu berasal dari proses berpikir. Nah, tidak diwariskan. Anaknya misalnya mentang-mentang bapaknya, ibunya misalnya ustadz ustazah, belum tentu anaknya jadi alim. Ayahnya misalnya kiai, belum tentu anaknya kiai. Itu mungkin seringnya kita temui di eh, fakta demikian. Karena memang iman itu tidak diwariskan, tapi iman itu harus dicari, ya dipelajari sendiri. Nah, ibu dan ayah itu berperan membuka cakrawala berpikir anak tadi untuk mencari keimanan tadi. Sehingga agamanya itu dia memilih agama Islam bukan karena bapak dan ibunya Islam atau kakek dan neneknya Islam, bukan, tapi karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang diridhoi. Islam satu-satunya agama yang dia yakini, agama yang menyelamatkan dia di dunia dan akhirat, ya melalui pencarian proses berpikirnya. Nah, anak-anak kita kaum muslimin saat ini kebanyakan orang tuanya tidak aware, bahkan tidak fokus untuk mendidik anak-anaknya dengan didikan keimanan tadi. Alhasil apa yang terjadi? Justru kadangkala kita bisa melihat mu'allaf, yaitu yang lebih pintar agamanya daripada muslim turunan atau muslim yang keturunan yang dari lahir. Kenapa? Karena mu'allaf-mu'allaf ini mereka mendapatkan iman dari proses berpikir, ya mendapatkan label Islamnya itu dari proses berpikir, sementara kebanyakan dari anak-anak kaum muslimin mendapatkan label Islam dari bapak mamanya atau ayah ibunya. Nah, itu berbeda ceritanya. Maka kita harus mencari. Ya, baik, kita lanjut. Nah, mendidik anak soleh itu saya bedakan menjadi dua fase. Satu adalah fase before marriage ya atau sebelum menikah. Kemudian yang kedua fase after ya marriage ya setelah menikah. Nah, jadi yang banyak kita salah kaprah adalah mendidik anak soleh itu nantilah kalau udah nikah. Pembahasannya nanti kalau sudah menikah. Misalnya ada di sini rekan-rekan sekalian yang masih lajang gitu ya. Terus masuk ke dalam Zoom ini, ikut pelatihan ini. Itu bagus. Justru ya itu lebih preventif gitu ya. Ya artinya memang persiapannya lebih matang daripada misalnya kita yang masuk ke pelatihan ini tapi anaknya udah gede-gede misalnya udah besar-besar ya walaupun tetap dapat manfaat gitu ya. Nah, tapi preventifnya di dalam Islam itu ya memang di awal-awal setiap kita beramal harus didahulukan dengan ilmu. Nah, ternyata ketika berbicara tentang anak soleh itu kaitannya bukan dipelajari ketika setelah menikah, justru itu harus kita persiapkan ilmunya ya bahkan sebelum menikah. Nah, jadi maka saya bedakan ya ada dua fase. Ada fase sebelum menikah dan setelah. Nah, fase sebelum menikah yang harus dimiliki oleh kita ya sebagai calon suami ya atau calon istri ya. Saya menyebutnya calon kan karena fase sebelum ya itu adalah kemudian kebiasaan hidup yang lurus ya. Hidup yang kemudian taat kepada Allah Ta'ala. Nanti bisa dicek di Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Ya, jadi eh, kebiasaan hidup yang lurus. Ya. Artinya adalah memang sebelum menikah pun dia adalah orang yang taat. Nah, kalau bahasanya hadis Nabi itu adalah yang agamanya. Ya, jadi pilihlah yang agamanya baik gitu, ya. Yang agamanya dulu, yang memang dia ini benar ya. Maksudnya dia menjadi orang yang bahkan sebelum menikah pun adalah orang yang taat, menjadi muslim yang soleh. Nah, jadi ini ketika kita memilih pasangan, Nabi merekomendasikan yang pertama itu dipilih adalah agama, yang pertama dan utama. Baru nanti sisanya yang tiga lagi itu, ya. Nah,
Yang keturunan kah, yang kecantikan kah, harta kah, ya. Tapi yang utama adalah agama. Ini fase sebelum menikah. Bahkan ini juga disebutkan ya di kitab Tarbiyatul Aulad tadi ya oleh Dr. Abdullah Nasiulwan. Nah, kemudian ketika sebelum menikah atau fase-fase KTM ya, kalau saya sebutnya KTM ya, khitbah, ta'aruf dan menikah. Itu memang menempuh jalan yang sudah dibenarkan tadi, yang sudah dibenarkan oleh Allah Ta'ala, yang memang dijalani oleh Rasulullah eh, apa namanya ketika beliau misalnya menikahkan anaknya, atau ketika misalnya Abu Bakar menikahkan anaknya kepada Rasulullah dan sebagainya, yaitu adalah khitbah, kemudian ada juga ta'aruf dan menikahnya yang syar'i. Ya, apa itu menikah yang syar'i? Terpisahnya tamu undangan laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka menutup aurat. Kemudian ketika makan itu duduk, ya minumnya duduk, bukan standing party misalnya. Atau misalnya ketika sholat berkumandang, azan berkumandang, mereka berhenti dulu untuk walimahnya, kemudian menuju ke masjid, bapak-bapaknya, ya kalau ibu-ibunya disediakan misalnya ruangan tertentu untuk sholat, maka silahkan. Tapi kalau tidak ada juga tidak masalah ke masjid, gitu ya. Dan kemudian juga tidak menyediakan musik-musik yang haram, kemudian juga mengundang tamu undangan bukan hanya dari orang-orang kaya saja, dan seterusnya. Nah, itu nanti eh, ada kajian tersendiri tentang pernikahan yang syar'i atau kita sering menyebutnya sebagai walimatul ursh ya atau walimah ya pernikahan. Nah, kemudian memilih calon pasangan yang baik agama ya. Jadi kalau kebiasaan hidup yang lurus ini adalah pribadinya, nah kalau memilih calon ini kan berarti pasangannya, calon pasangannya tadi. Nah, ya jadi ini fase sebelum menikah yang harus di-prepare. Nah, kenapa harus begitu? Nanti kita jelaskan. Ya, kenapa harus harus begini? Nanti kita jelaskan. Nah, fase setelah menikah, yang pertama dimulai dari berdoa kepada Allah Ta'ala agar senantiasa dibimbing dan diberi petunjuk ketika, sebelum, saat, dan setelah mengandung. Artinya proses membentuk anak yang soleh itu dimulai dari apa namanya proses setelah menikah juga dan ketika mengandung, ya saat mengandung dan juga setelah mengandung. Ya, nah ini fase menikah. Ya, jadi ketika kemudian kita mengazamkan ingin memiliki anak yang soleh, maka yang pertama dilakukan adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, sebagaimana dulu Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diberikan anak keturunan. Bahkan Allah memberikan bukan cuma sekedar keturunan, tapi sudah dikasih lagi namanya, gitu ya. Allah langsung kasih langsung namanya Yahya, ya. Ismuhu Yahya, diberikan namanya Yahya. Bahkan kemudian disampaikan oleh Allah Ta'ala, dia juga akan menjadi seorang nabi yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, inilah kualitas doa itu yang luar biasa. Makanya doa itu kan adalah senjatanya orang-orang mukmin. Ya, silahul mu'min. Senjatanya orang-orang beriman. Nah, berdoa kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, itu tidak akan mungkin. Seorang muslim ketika mengandalkan dirinya sendiri atau istrinya atau suaminya untuk membentuk anak soleh, apalagi di era sekarang, itu sangat-sangat susah sebenarnya. Ya, kita mungkin baca buku 1 minggu paling 1 kali, itu pun kalau baca. Sedangkan anak-anak kita mengakses informasi di internet, di handphone, di gadget, atau di lingkungannya, itu bisa jadi satu hari itu berapa puluh atau ratus informasi yang dia dapatkan. Nah, maka ketika kita hanya bersandar pada kemampuan secara fisiknya seorang manusia, atau secara pemikiran, atau pengawasan ayah ibu, tentu ini ada batas, ada limit. Maka ketika kita berbicara tentang siapa sih yang sebenarnya menunjuki seorang anak agar dia menjadi soleh, agar dia menjadi beriman, agar dia menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, kepada orang tuanya, tentu ini yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi kita berbicara tentang ketika fase setelah menikah. Baik. Kemudian kita lanjut ya, rekan-rekan sekalian. Setelah berdoa kepada Allah, yang kedua adalah orang tuanya juga adalah menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Baru kemudian mensolehkan anak. Jadi ketika berbicara tentang apapun ya sebenarnya dalam Islam ini, kita dakwah misalnya, dakwah mengajak orang sholat, gitu ya.
yang harus didakwahkan itu adalah kita sendiri dulu kan. Bagaimana kita pun sholatnya harus benar dulu gitu ya. Itu yang idealnya begitu. Ya, beda cerita kalau kita berbicara tentang penerapan hukum yang tidak bisa dilakukan oleh individu. Nah, itu beda sendiri sendiri. Ya, maka kita harus memaksimalkan dulu pada aspek yang memang kita bisa, baru kita berbicara tentang hal tersebut kepada orang lain, termasuk kepada anak, ya kan? Misalnya tentang soleh ya, berarti yang soleh itu dulu adalah orang tuanya, ya. Yang soleha itu dulu adalah ibunya, ya bapaknya soleh, ibunya soleh. Artinya orang tuanya ini pun harus jadi orang tua yang taat dulu. Nah, karena saya pernah sampaikan beberapa kali dalam kajian ya, anak itu melihat dua hal saja pada diri kita. Yang pertama adalah kesamaan antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Kedua adalah proses pengulangan atau repetition. Ya, kalau bahasa keislamannya itu adalah uswah, keteladanan. Ya. Kalau nabi, kalau kita utuah. Ya. Jadi keteladanan. Nah, jadi pertama mereka akan melihat fakta kesamaan terhadap apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Sama nggak nih? Gitu ya. Anak disuruh sholat, bapaknya sholat nggak? Ya, anak disuruh masuk pesantren, bapaknya masuk pesantren nggak dulu? Atau setidaknya ada nggak kedekatan dengan Islam? Misalnya gitu. Ya, bapaknya misalnya atau ibunya memerintahkan jangan marah. Nah, kira-kira ketika ibunya dalam fase lagi emosi, apakah termasuk yang menyampaikan marahnya atau yang eh, beristighfar dan menahan marahnya misalnya. Nah, itu akan menjadi contoh. Baru kemudian yang kedua adalah keteladanan, gitu ya. Proses pengulangan ya sekali tidak cukup hanya sekali tapi berulang kali. Nah, kemudian barulah kita masukkan bekal keimanan. Ya, ini nanti kaitannya adalah dengan ilmu. Ya, makanya ilmu itu yang pertama kali didapatkan oleh seorang anak itu dari orang tuanya. Nah, ini mungkin kita udah paham semua kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bekal keimanan, kemudian bekal adab, kemudian ilmu Al-Quran dan sunnah sebagai petunjuk hidup yang lurus tadi. Ya, petunjuk hidup yang lurus. Nah, baik, kita lanjut. Jadi ini urutannya. Jadi ada fase sebelum menikah, ada kemudian fase setelah menikah. Nah, nah, jadi kalau tadi ini secara urutan yang kita petakan, nah ini ada juga yang disampaikan oleh eh, di dalam Al-Quran ya doa doa Nabi ya kepada kemudian keturunannya gitu ya. Nah, jadi ini kemudian tidak bukan tidak ya. Doa ini juga sebenarnya hampir persis dengan urutan yang tadi kita sudah bahas. Nah, jadi kita pasti sudah hafal lah doa ini. Ya, dan bahkan mungkin kita sering baca ya. Yang pertama adalah walladzina yaquluna rabbana hablana. Ya, kita minta dulu kepada Allah, ya kan? Jadi Rabbana hablana, anugerahkanlah kepada kami. Ya, jadi yang utama atau yang pertama adalah kita minta dulu kepada Allah Ta'ala agar dianugerahkan. Ya, yang dianugerahkan itu apa? Ya, tentu anak yang soleh tadi. Nah, tapi untuk mensolehkan anak itu, ya setelah kita meminta kepada Allah, tahap berikutnya itu bukan langsung anak yang soleh, tapi adalah kemudian min azwajina, pasangannya dulu yang disolehkan. Jadi kitanya dulu, suaminya, istrinya yang soleh. Ya bapaknya, ibunya yang soleh, gitu ya. Diminta kepada Allah, tentu permintaan ini adalah permintaan dari orang yang soleh, ya. Baru kemudian ketika orang tuanya adalah orang yang soleh, baru kemudian eh, mereka minta kepada Allah wa dzurriyyatina, ya kepada Allah Ta'ala untuk memberikan keturunan-keturunan dari anak-anak yang soleh tadi sebagai qurrata a'yun, ya qurrata a'yun, ya. Waja'alna lil muttaqina imam. Dan ketika mereka ini berhasil ya di dalam keluarganya adalah keluarga yang soleh, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, maka kemudian ya secara eh, apa namanya berkelanjutan atau katakanlah secara langsung ya mereka ini pun tentu akan menjadi eh,
muttaqina imamah, ya pemimpinnya orang-orang yang beriman, menjadi udwah tadi, menjadi keteladanan, memberikan keteladanan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi urutan doa yang kemudian sering kita bacakan ini di dalam sujud-sujud kita atau dalam doa-doa kita, itu kemudian eh, apa namanya, memang memulai dari minta kepada Allah. Ya, baru kemudian setelah minta kepada Allah, tahap kedua adalah orang tuanya dulu, yang kemudian soleh dan solihah. Ya, baru kemudian yang ketiga adalah anak-anaknya, ya kan, zuriyatina, ya, zuriyatnya. Nah, dan insya Allah eh, kalau ada keluarga yang seperti ini, ya, maka insya Allah mereka pun akan menjadi eh, teladan ya bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, misalnya kita kalau di pondok, misalnya di pondok pesantren, ada kiai gitu ya, eh, kemudian ada istrinya gitu ya, dan juga sama-sama soleh ya, sama-sama taat ya, anaknya pun menjadi anak yang soleh pula karena dididikan dari orang tua yang soleh tadi. Maka secara tidak langsung mereka itu akan menjadi sebuah keluarga yang diteladani oleh orang-orang sekitarnya, oleh para santri misalnya, atau oleh para masyarakat misalnya, atau oleh orang-orang yang bertetangga dengan dia misalnya. Ya, begitu juga ketika kita tinggal di sebuah perumahan gitu ya, atau tinggal di sebuah komplek ya, baik itu di kota maupun di desa. Ya, ketika kita mampu menjadi orang yang memang betul-betul baik ya, baik itu dari sisi lisannya dan perbuatan kita, anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang baik ya, soleh tadi secara lisan dan perbuatannya, maka tentu ini akan menjadi teladan. Atau kalau kita misalnya tidak menggunakan kata teladan, minimal itu akan menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain. Nah, menjadi inspirasi. Bagaimana sekarang banyak orang-orang di luar sana menggunakan istilah influence, ya, mempengaruhi, ya. Nah, ini menjadi influencer lah gitu ya, menjadi influencer kebaikan bagi banyak orang, menjadi family influencer gitu, ya, atau Islamic family influencer gitu ya. Nah, jadi menjadi teladan yang baik, keluarga teladan yang baik bagi orang-orang atau bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, gitu ya. Ini urutan. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang ilmu, memberikan ilmu kepada seorang anak kita, baik itu anak laki-laki yang ataupun kemudian perempuan, ya. Nah, kita juga harus mendudukkan agar memang ilmu tadi benar-benar menjadi sebuah eh, kebaikan baginya. Nah, jadi kami sampaikan ini tahap berikutnya nih, ketika kita menceritakan tentang rumus rumus ke orang tuanya. Baru ketika kita membicarakan apa ilmu yang harus diberikan, nah ilmu ini pun dipelajari bukan sekedar untuk jadi pengetahuan, tapi ilmu tadi itu harus sampai pada level memberikan arah, ya, memberikan arah kebaikan bagi anak tadi dunia akhirat. Nah, ini kita coba bahas ya. Jadi ketika kita berbicara tentang mendidik anak yang soleh pada level mengajarkan ilmu, ya, maka yang pertama adalah harus dimulai dari pemahaman bahwa ilmu itu dipelajari dengan niat yang benar. Ya, ini kita sudah bahas sebenarnya kalau alumni-alumni dari LPK misalnya ya, pernah mendengar istilah eh, apa namanya, niat belajar itu adalah karena Allah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya melihat banyak ayat ya, khususnya adalah di surah Al-Alaq ayat pertama ya, dijelaskan bahwa ketika kita belajar itu, ya, niatnya adalah karena Allah Ta'ala. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi, ya. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, khalaq, yang menciptakan. Ya. Jadi mulai dengan membersihkan diri kita dari segala niat yang menyimpang, kecuali hanya niat kepada Allah. Ya, belajar hanya niat kepada Allah. Ya, innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap amal-amal itu adalah tergantung niatnya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Arba'in An-Nawawi itu pasti tuh ketemu langsung gitu ya. Jadi
niat menjadi standar amal itu diterima atau tidak. Nah, ini jangan jangan kita main-main dengan perkara niat, ya. Walaupun niat ini adalah sesuatu yang sifatnya kalbu atau hati, dan ini sebelum beramal atau qabla amal, tapi dia menjadi sebuah penentu apakah amal yang banyak tadi ataupun yang sedikit tadi itu bernilai di sisi Allah. Nah, mohon maaf gitu ya, saya eh, mendapati ya banyak orang-orang tua di luaran sana ya, bukan di sini ya, itu memilih sekolah atau memilihkan sekolah untuk anaknya, yang pertama dilihat itu adalah kira-kira fasilitasnya bagus apa enggak. Nah, atau yang dilihat adalah ini pakai kurikulum Cambridge atau kurikulum Al-Azhar atau apa nih gitu. Nah, yang dilihat itu langsung fasilitas. Boleh itu menjadi standar pertimbangan gitu ya. Tapi jangan sampai itu menjadi standar pertama. Sehingga kadangkala kalau melihat sebuah sekolah yang eh, kurang bagus secara fasilitas dan sebagainya, langsung memandang sebelah mata. Nah, harusnya yang dimulai adalah kemudian cek dulu gurunya atau cek dulu visi misi sekolahnya tadi. Yang gurunya, apakah mereka adalah orang-orang yang soleh? Karena orang-orang inilah nanti, guru-guru inilah nanti yang akan menjadi wakil kita ya selama anak-anak kita itu belajar di sekolah tersebut. Ya, apakah guru-gurunya ini adalah guru-guru yang menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan kewajiban menutup aurat, menjalankan kewajiban tidak ikhtilat, tidak khalwat ketika di ruangan guru? Apakah guru-guru ini adalah orang yang senantiasa lisannya lisan yang baik atau justru malah suka menghibah gitu. Nah, ini harus kita lihat dulu. Nah, jadi dimulai dari niat kita yang benar ingin mencari ilmu ya semata-mata kan Allah Ta'ala ya. Jadi ilmu itu kan didapatkan dari dua saja. Yang pertama dari sisi sumber belajarnya ya. Kemudian kedua adalah yang mengajarnya. Jadi siapa pengajar. Baik, jadi kita harus pahamkan ke anak-anak kita semua, ya rekan-rekan sekalian, bahwa niat belajar itu harus diluruskan karena Allah Ta'ala. Nah, ini bukan bisa dilakukan sekali dua kali, tapi harus ditanamkan sejak kecil. Nah, baru ketika belajar itu untuk memiliki pemahaman, ya al-fahmu, ya. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, gitu ya. Nah, jadi belajar ya atau menuntut ilmu itu menjadi fardu bagi setiap setiap muslim. Nah, eh, kita belajar, kita bersekolah, anak-anak itu bersekolah adalah untuk memiliki ilmu. Nah, tinggal nanti ilmu itu apa, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Nah, kami bahas juga itu di CHOP ya, di pelatihan CHOP. Jadi ilmu itu nanti ada dua, ada yang namanya ilmu pengetahuan atau nature sciences, ya, scientist, atau yang kedua adalah ilmu sosial ya, atau society ya knowledge ya. Jadi ilmu yang bicaranya eh, tergantung mabda tertentu ya. Kalau ilmunya ceritanya tentang teknologi, sains ya, itu memang tidak tergantung dengan kira-kira penemu metode sains ini apa agamanya. Nah, itu tidak tergantung ke sana. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu sosial atau yang istilah Islamnya disebut sebagai sakofah, maka sakofah tadi itu sangat ditentukan sekali. Yang pertama sumber belajarnya, yang kedua siapa yang mengajarkan. Nah, ini nanti ketika misalnya kalau Bapak Ibu ingin ikut dalam pelatihan CHOP ya, yang sudah kami share juga flyernya di grup, nanti akan dibahas di situ bagaimana kita eh, memandang ilmu-ilmu yang sifatnya sakofah, bagaimana kita memandang ilmu yang sifatnya apa namanya ilmu alam atau ilmu pengetahuan. Nah, yang dimaksud di sini tolabul ilmi yang faridotun ini, yang fardu ainnya itu adalah ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu sakofah. Ya. Nah, dan belajar ilmu itu tidak hanya sampai level fahmu, tapi sampai level fakih. Ya, menguasai ilmu. Ya, betul-betul dia menguasai fakih fiddin.
Ya, faqih itu sampai kemudian mampu untuk memahami hukum. Ya, sampai mampu untuk menelaah, menganalisa. Kalau kita bicara taksonomi Bloom misalnya itu mungkin di C6 gitu ya. Sampai betul-betul faqih. Ya, sampai betul-betul menguasai. Nah, karena kita mempelajari ilmu yang kemudian ilmu itu adalah ilmu Islam, maka nanti turunan dari kepakihan tadi itu ya sesuai dengan ilmu Islam ini. Ya inna dina indallahil Islam. Jadi ilmu yang harus dimiliki, yang fardu dimiliki oleh seorang Muslim, fardu ain, itu adalah ilmu Islam. Nah, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu tentang apa namanya geodesi dan sebagainya, enggak, itu fardu kifayah. Tapi kalau kita bicara yang fardu ain, itu berarti ilmu sakofah, ilmu Islam. Khususnya kalau kita bicara tentang skala prioritas, maka yang harus dipelajari oleh anak adalah ilmu yang kemudian itu dia terapkan sehari-hari. Misalnya apa? Tentang tauhid, tentang iman, itu udah wajib tuh. Karena setiap tindakan kita, setiap amal manusia, itu tentu ada niat di sana. Maka ketika niatnya salah karena keimanannya salah, maka tidak ada kemudian pahalanya atau tidak diterima amalnya, gitu ya. Nah, maka ilmu-ilmu yang seperti ini, apalagi ilmu tentang ibadah, ibadah makbo, ya, sholat, ya, toharoh, ya, zakat, puasa, ini harus ilmu yang dimiliki, bahkan sampai level fakih, ya. Saya kadang kita lucu juga lihat ibu-ibu misalnya bolak-balik ketika ustadz ngisi atau ustadz-ustadz dari mana ngisi gitu kan, pembahasannya toharoh, pertemuan berikutnya toharoh lagi, 1 tahun berikutnya toharoh lagi, nggak naik-naik levelnya, gitu ya. Itu kadang-kala itu sesuatu dilema juga di kita. Ya, walaupun ya tentu kita em, mengapresiasi ya keinginan dari orang-orang tua kita untuk belajar. Tapi maksudnya mungkin di sini ada guru-guru kita, para ustadz ya, dinaikkanlah levelnya gitu ya. Jadi harus sampai pada level eh, paham dulu, naik levelnya gitu ya. Jadi mereka pun mengetahui semuanya gitu ya. Nah, baru yang kelima, ilmu tadi digunakan untuk apa? Ya, bukan untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan sertifikat, bukan. Tapi ilmu tadi digunakan sebagai bekal dalam amalnya selama dia di dunia dan untuk nanti kebaikan akhiratnya. Ya, ya man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang kemudian eh, dia memudahkan dirinya ya di dalam thariqah ya dalam jalan-jalan ya untuk mencari ilmu, maka kemudian insya Allah kemudian Allah juga akan memudahkan dia pada jalan-jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Itu ini jadi rumusnya itu ya beginilah lebih kurang gitu ya Bapak Ibu. Walaupun misalnya ini tidak bisa langsung kita cerna 100% atau misalnya perlu penjabaran lebih lanjut gitu ya. Tapi ini adalah rumusnya. Baik. Nah, tujuan hadirnya pendidikan menurut Islam. Ya, ya kalau kita belajar tentang ilmu itu tadi penjelasan tentang ilmu, ya maka sebenarnya ilmu itu diajarkan adalah untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagai bekal nanti dia di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia misalnya dia harus kemudian mampu menjadi seorang Abdullah, ya menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Ya, illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun. Kecuali ya untuk atau hanya beribadah kepadaku saja. Kemudian juga sebagai khalifatullah yang menjadi apa namanya wakil Allah untuk mengurusi bumi. Tentu khalifatullah ini adalah orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik di antara manusia, ya, minan nas, ya, dari sisi manusia, wabasyariyah, ya, dari dan aspek-aspek kemanusiaan, gitu ya. Inilah kemudian yang dimaksud sebagai eh, apa namanya tujuan dari ilmu itu untuk menjadi bekal manusia sebagai Abdullah dan sebagai khalifatullah. Nah, sehingga kemudian ketika kita bicara tentang ilmunya, Allah juga memberikan contohnya. Suri tauladan yang bisa kita ambil keteladanannya, nah, ya, ini adalah Rasulullah. Ya, yang sudah kita hafal lah ayatnya gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, maka kalau kita berbicara, lalu apa sih pendidikan Islam tadi? Apa sih tujuan hadirnya? Tentu tujuan hadirnya asiru bil insani nahwal kamal alladzi ahabballahu ta'ala lah. Ya, bahwa tujuan hadirnya pendidikan Islam itu adalah untuk menuju kesempurnaan seorang manusia sebagai khalifatullah dan sebagai Abdullah
yang kemudian mendapatkan kecintaan atau yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang kita sebut istilahnya mardhatillah. Ya. Nah, di dalam pendidikan itu nanti ada 4 poin. Ada pengajarnya, ada kemudian proses pembelajarannya yang tidak bisa sekali, harus terus-menerus. Ya, rekan-rekan sekalian ya. Ketika kita bicara tentang anak soleh, maka pembelajarannya itu nggak bisa 1 hari, habis itu besoknya udah soleh, nggak bisa. Tapi harus yu'allimuhum. Ya, jadi kata kerja, jadi harus terus-menerus. Ya, kemudian juga kita harus tentukan bahan ajar yang benar, yaitu adalah Quran dan Sunnah atau kitab wal hikmah atau turunan-turunan dari kitab wal hikmah. Dan kemudian tujuan pembelajarannya yaitu adalah untuk mensucikan mereka wa yuzakkihim. Ingat ya, tadi di awal ada hadis yang kita bacakan bahwa seluruh anak itu yuladu alal fitrah, ya, lahir dalam keadaan suci, ya kan? Lahir dalam keadaan fitrah. Maka ketika kita berbicara tentang ilmu, ya, ini sebenarnya ayat yang dikhususkan ketika Nabi SAW itu diturunkan di Mekah. Ya, yang mereka itu kan fi dhalalim mubin, ya, dalam kesesatan yang nyata nih orang-orang Mekah itu. Maka datangnya Rasul, datangnya Quran, datangnya Sunnah, ya, dan datangnya dakwah kepada beliau itu adalah untuk mengembalikan, ya, apa namanya, asal muasal kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang fitrahnya adalah fitrah Islam. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Jadi kotor, sesat, disucikan. Dengan apa disucikan? Dengan Islam, dengan dakwanya Rasulullah. Itu. Tip. Dan ini juga dipastikan semuanya berjalan. Jadi bukan cuma sekedar keluarga saja nanti mendidik anak soleh itu, tapi juga sekolahnya punya peran, masyarakatnya juga punya peran. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya, pilih masyarakat yang baik, pilih sekolah yang benar. Jangan sampai pilih sekolah yang salah, sekolah liberal misalnya. Jangan sampai. Atau masyarakat yang hedon misalnya, ya. Nah, ini juga jangan sampai. Jadi anak itu dia mendapatkan informasi dari segala arah. Atau fungsional pendidikan itu kan dari berbagai arah. Nah, yang paling mudah itu kita petakan jadi 3, dari keluarganya, dari sekolahnya, dari masyarakat. Nah, kalau sekarang mungkin tambah satu lagi dari gadget gitu ya. Berarti semuanya harus kita pastikan. Gitu. Baik, ya, jazakumullah khairan, ya, wa ma taufiq illa billah. Baik, kita selesai materinya, rekan-rekan sekalian. Tidak ada maksud untuk mengguru ya, kita sambil belajar. Jadi kalau ada pertanyaan boleh via chat atau via eh, audio juga boleh. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya nanti cari dulu jawabannya. Tafadhol, silahkan yang ingin bertanya, silahkan. Baik, ya, jadi sudah ada masuk ya 2 pertanyaan ya. Saya coba akan eh, jawab ya. Yang pertama, Assalamualaikum. Bagaimana cara kita ya menghadapi anak
yang tantrum, Ustadz ya? Apakah ada rumusnya? Wah, ini luar biasa nih. Ya, ini kebetulan anak saya juga lagi nangis. Lihat sama Umi ya. Nah, jadi tantrum itu apa sih sebenarnya? Ini yang kami dapat ya, walaupun saya bukan pakar psikolog ya, atau bukan pakar apa namanya eh, kejiwaan gitu ya. Tapi yang kami pernah dapatkan pelajarannya, tantrum itu kan adalah eh, kondisi di mana emosi anak itu tidak terkendali, ya, tidak terkendali. Artinya kemudian eh, biasanya ini terjadi kan di anak-anak kecil ya, yang di usia-usia 2 sampai 4 tahun gitu ya, atau bisa jadi di atas itu. Nah, kalau kita bicaranya tentang anak ya, mendidik anak di usia-usia ini, di usia praoperasional, ya di usia 2 sampai 7 tahun itu kan usia-usia yang praoperasional gitu ya. Dan ini tentu perlu ini apa namanya? Perlu pembiasaan. Yang pertama tentu adalah eh, ketika anak tantrum itu ya kita harus bisa sabar. Itu yang paling penting. Jadi sabar menghadapi gitu ya. Orang apa namanya kalau kiat-kiat teknisnya mungkin berbeda-beda. Saya juga tidak bisa menjawab bagaimana kiat teknis. Tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa bersabar menghadapi posisi emosi anak itu ya. Ya, jadi ketika kita bicara misalnya tentang apapun sebenarnya, kalau guru kami pernah menyatakan begini, disinilah sebenarnya fungsi dari diam itu adalah emas, gitu ya. Ketika anak misalnya sedang meluap emosinya tidak terkendali, ya jangan sampai orang tuanya pun ikut-ikutan marah juga gitu, kok nggak bisa ini segala macam gitu ya. Walaupun tadi saya bilang ini proses pembiasaan, perlu proses pembiasaan. Nah, kemudian ya bagaimana kita nanti mengajarkan tentang mengendalikan diri. Tapi kan kalau anak-anak yang di bawah eh, tahap operasional ini kan agak susah ya. Ya, apa namanya? Karena memang mereka juga secara emosionalnya belum matang, secara apa logikanya atau akalnya juga belum sempurna. Ya, yang penting kemudian tadi sabar itu. Kalau misalnya kita bicara tentang eh, setelah cara ikhtiarinya, maka juga sematkan doa, ya bacakan doa, ya bagaimana kemudian eh, kita bisa membaca doa-doa yang umum, ya membaca yang umum. Misal nih anak tantrum itu kan tentu eh, apa ya Allah pasti senantiasa mengawasi gitu. Kalau saya misalnya baca misalnya doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim misalnya begitu. Ya, jadi kita minta kepada Allah ya tentu agar anak tadi tidak sampai membahayakan dirinya dengan tantrumnya tadi. Kita bacakan atau dikepuk-kepuk belakangnya pelan-pelan gitu kan, atau dikasih dialihkan perhatiannya pada aktivitas yang lain. Ya, walaupun saya pernah lihat tuh ada sebuah video ya di YouTube itu ada seorang peneliti wanita dia mampu mendeskripsikan jenis-jenis tangisan anak gitu ya. Jadi kalau tangisannya begini ini artinya makan, lapar. Kalau tangisannya begini dia ingin sesuatu segala macam gitu ya. Tapi kan kalau saya pribadi saya tidak terlalu mengikuti yang begitu-begitu. Alhamdulillah sih. Ya kalau anak-anak kami ya kadang-kadang ya pernah emosi juga marah gitu ya dari mereka ya. Tapi ya eh, apa namanya kalau seandainya kita mau bersabar terus juga bantu doa kepada Allah, kemudian gimana caranya kita bisa alihkan agar tidak tantrum dan sebagainya, yang mudah-mudahan itu bisa membantu meringankan. Itu yang saya tahu ya. Selebihnya Allah a'lam. Oh, di banyak pertanyaan nih. Masuk ya, Insya Allah. Nanti coba kita batasi ya kalau misalnya tidak sempat waktunya. Kita Insya Allah sampai 9.30. Itu ya, wallahu a'lam bisawab. Ya bisa jadi ada nanti informasi dari yang lain. Kemudian, oke, ini Masya Allah, tabarakallah. Aaron ya. Ya, ini kita baca dulu. Ya, begitu Ustaz Gunawan ya. Kemudian, gimana Ustaz? Oke, baik. Nah, izin bertanya Ustaz, ya kita baca berikutnya ya. Bagaimana bagi yang sudah besar anak-anaknya? Bagaimana agar menjadi ahlul Quran? Nah, jadi kalau bicara tentang ahlul Quran, kita harus memahami dulu definisi ahlul Quran itu apa. Nah,
yang kami pahami dari guru-guru kami, sepintas pengetahuan yang kami tahu, yang kami miliki, Al-Quran itu eh, bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi juga menerapkan isi Quran. Ya, jadi eh, PR kita itu nanti ada dua sebenarnya. Bukan hanya membaguskan atau memberikan anak-anak hafal Al-Quran, tapi bagaimana juga anak-anak itu mampu menerapkan isinya. Karena kan sebenarnya ibu ya, yang menjadi kewajiban seorang anak itu, bahkan semua kita yang ada di sini, tua muda ya, sudah berpunya pasangan atau belum ya, adalah bagaimana kita menjadi Muslim yang menjadikan Quran sebagai patron kehidupan kita, sebagai tujuan atau bukan tujuan lah, sebagai pedoman ya, pedoman hidup kita itu Quran. Ya, itu yang dimaksud sebagai Al-Quran. Walaupun ya saya setuju juga dengan pendapat atau yang disebutkan oleh Ustadz, ada beberapa yang memang pakar di dalam Al-Quran ya. Mereka menyebutkan bahwa kalau mau menerapkan isinya kan harus tahu dulu eh, artinya atau maknanya. Ya itu betul juga. Ya, jadi memang dari dulu tradisi menghafal ya di dalam Islam itu memang turun temurun dari sejak Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, itu memang kemudian kekuatan yang pertama sekali untuk mengumpulkan Quran adalah kekuatan hafalan, ya kan? Jadi dihafal tapi diterapkan juga. Nah, itulah baru disebut sebagai ilmu yang sempurna. Jadi dipahami, diterapkan. Nah, jadi yang utama itu kalau menurut saya bukan langsung 30 juz baru diterapkan semua Anda. Dapat satu juz, terapkan isinya. Dapat dua juz, terapkan isinya. Itu disebut Ahlul Quran. Itu. Dan itu sebenarnya tidak ada eh, batasan usia. Walaupun kalau kita bicara ideal, penanaman tentang Quran itu paling mudah ditanamkan ketika masih kecil, paling mudah. Karena mereka masih fitrahnya tadi kan masih suci, masih mudah dimasukkan informasi ya. Nah, makanya para ulama itu ketika membahas tentang apa misalnya di kitab At-Tibyan ya At-Tibyan misalnya, itu memang di awal-awal disebutkan kita tuh harus mengajarkan anak-anak tentang Quran hafalan tadi, baru kemudian diterapkan gitu. Jadi kalau sudah besar ya mungkin dari sisi belajarnya agak em, lebih ekstra lagi. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga bisa hafal Al-Quran. Saya juga sampai sekarang masih terus belajar gitu ya, hafal-hafal. Walaupun kalau di usia kita, usia kami ini ya, mungkin ayat-ayat hikam saja. Karena kan sering ngisi sana sini yang dipelajari ayat-ayat hikam gitu ya, ayat-ayat tentang hukum gitu ya. Nah, tapi diterapkan isi yang itu ya. Itu yang disebut sebagai Al-Quran. Nah, nanti sesuai dengan tingkat hafalan kan ya. Semakin banyak hafalannya, silahkan naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, itu insya Allah Ibu tidak ada kata berhenti, ya hafal yang kemudian semampu dia bisa. Insya Allah setiap dia menghafal itu ada pahala mengalir ya di sisi dianya gitu, dan juga tentu Allah mencatat itu insya Allah menjadi sebuah amal kebaikan yang terus menerus. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustadz, kadang kita sudah mendidik anak dengan baik di rumah, namun kadang lingkungan sekolah yang membuat anak ikut-ikutan tren yang kurang baik. Betul. Itu tadi saya bilang Ustadz ya. Jadi tiga fungsional pendidikan itu. Rumah, sekolah, kemudian yang ketiga lingkungan. Itu. Lingkungan. Nah, kalau saya pribadi, ya mungkin banyak orang tua kurang setuju ya. Tapi kalau saya memang saya membatasi anak-anak saya untuk bergaul dengan lingkungan yang kalau saya tahu itu kurang baik, saya akan batasi. Saya akan batasi. 24 jam misalnya kan, di jam-jam sore itu anak-anak keluar, kita ikut gitu. Kita 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 kemudian eh, mengawasi lah, mengawasi, controlling gitu ya kalau bahasa manajemen. Nah, kalau misalkan di sekolah ya kita memang percayakan pertama sekolah tadi ya. Jadi kita harus memilih memang sekolah yang bagus. Kalau kita rasa kurang sekolahnya tadi dalam mendidik anak kita, maka kita tambahkan pendidikan di rumah semampu kita. Nah, kalau lingkungan yang misalnya sama sekali tidak bisa kita pilih-pilih lagi, atau katakanlah memang betul-betul teruk gitu ya, betul-betul buruk lingkungannya untuk anak kita, maka ya opsi berikutnya adalah hijrah, hazaro, berpindah dia. Ya, kita harus berpindah, Ustaz. Ya berpindah dari satu lingkungan yang lebih baik lagi gitu, ke lingkungan yang lebih baik lagi.
Nah, memang nggak bisa di ini lagi, ditolerir lagi kalau seandainya misalnya lingkungan tadi itu betul-betul buruk, ya lingkungan tadi betul-betul buruk. Ya, itu mungkin wallah alam. Ya, jadi sebenarnya pengaruh lingkungannya itu yang harus diminimalisir. Izin bertanya Ustadz, siapa ini? Ustadz Ali Muhaimin. Mau bertanya via audio ya? Silakan Ustadz. Kalau memang ini, silakan tempat dulu Ustadz. Siap. Terima kasih atas waktunya Ustadz yang telah diberikan. Hmm. Saya Ali Mukmin dari Ciamis, kebetulan perbatasan Pangandaran dan kultur budayanya Jawa dan Sunda. Ada pun yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana ya, memang barusan hampir sudah kejawab sama Ustadz, yaitu tentang hijrah. Ketika Hmm. kita seorang guru, seorang orang tua gitu kan, kita sudah mendidik susah payah, tapi ternyata lingkungan di pendidikannya, lingkungan di masyarakatnya itu lingkungan yang sangat keras, Ustadz. Bagaimana solusinya? Baik. Ya, Jadi mempengaruhi terhadap pendidikan anak dan karakter mentalnya anak. Terima kasih, Ustadz. baik. Sama-sama Ustadz. Baik. Jadi kita bicara tadi tentang lingkungan lagi ya. Jadi saya coba saya jelaskan. Kalau kita berbicara tentang hijrah dari sisi bahasanya tadi ya, ke hazaro ya berpindah. Jadi berpindahnya tadi tentu bukan hanya sekadar berpindah, tapi berpindah dari buruk ke baik atau dari sesuatu yang baik ke lebih baik gitu ya. Walaupun kalau dari secara makna syar'i, hijrah itu adalah pembahasan khusus ketika Nabi SAW dengan para sahabat itu berpindah dari Darul Kufur ke Darul Islam. Darul Kufur ke Darul Islam. Darul Kufur itu disebut sebagai Mekah saat itu, ke Madinah ya, yang dulu namanya Yastrib ya, kemudian berganti menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah ya, kota suci yang bercahaya. Jadi setelah itu tidak ada lagi istilah pembahasan hijrah ya kalau kita bicara. Oh, kalaupun ada hijrahnya, hijrah sebelum hijrah yang itu, yaitu adalah hijrahnya beberapa sahabat ke Habasyah kan gitu. Nah, oke kita balik ke topiknya. Jadi sebenarnya itu apa objek objeknya sama, yaitu adalah lingkungan. Jadi lingkungan Makkah saat itu tidak bisa lagi eh, menjadi tempat untuk mengembangkan dakwah secara totalitas atau mengembangkan Islam secara totalitas. Maka kan Nabi SAW itu datang ke beberapa bani atau kabilah gitu ya untuk menawarkan siapa nih di tempatnya yang bisa menerapkan Islam secara total. Maka kemudian eh, datanglah pertolongan itu tadi dari orang-orang Aus dan Khazraj kan gitu ya. Kayak mereka kan digelari sebagai golongan Ansor ya, penolong ya. Yang menolong kemudian dakwahnya Nabi, menolong Nabi Muhammad, menolong para sahabat ya. Dan para sahabat tadi itu disebut muhajir kalau satu, kalau banyak muhajirin kan gitu ya. Banyak. Nah, jadi berpindah kita ini muhajir kalau kita mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, ketika memang Ustadz, lingkungan tadi memang tidak efektif lagi untuk menjadi tempat kita mendidik atau menumbuhkan anak. Nah, dilemanya itu adalah saat ini kita susah mencari tempat tadi. Nah, kalau kita susah mencari tempatnya tadi, atau kita susah untuk mengawasi anak kita ketika di lingkungan, maka yang bisa sependek pengetahuan kami adalah bagaimana kita bisa membatasi pergaulannya. Kita yang membatasi agar dia tidak tercemar dengan lingkungan. Nah, pembatasan itu ada dua. Satu, membatasi melalui pemahaman. Artinya kita sampaikan pemahaman yang benar tentang lingkungan. Jadi istilahnya itu bukan eh, sekedar sekedar apa namanya doktrinisasi, tapi kita menjadi transfer knowledge. Kita transfer pengetahuan tadi tentang bagaimana memilih lingkungan kepada anak. Kemudian pendekatan yang kedua adalah membatasi secara fisik. Artinya jangan, apa maksudnya adalah kita batasi untuk bergaul di lingkungan yang tidak baik tadi. Nah, jadi membatasi secara pemahaman dan membatasi secara fisiknya. Nah, kemudian yang sisanya adalah dengan doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian anak kita terlindung.
Karena kalau hanya mengandalkan kita saja, seperti yang kami sampaikan tadi, ya kita ini terbatas, ya, sangat terbatas sekali. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, ya sebagai kemudian Rob kita yang senantiasa mengawasi kita, ya baik itu di siang, malam, pagi, dan seterusnya. Itu Ustaz yang jadi kita pilih dulu kalau memang tempatnya betul-betul teruk, tadi kita pilih yang paling bagus lah menurut kita, yang paling mending gitu ya menurut kita. Dan tentu juga sebenarnya kalau kita punya kemampuan, ya kita dakwahi gitu. Kita sampaikan, kita menjadi itu tadi lil muttaqina imama tadi. Kita menjadi leader di tengah-tengah mereka. Nah, misalnya antum diminta menjadi pengisi kajian atau mengisi ceramah atau misalnya lagi ada gotong royong kita ikut bantu gitu ya sampai kita selipkan juga pemahaman Islam ya banyak cara lah banyak uslub itu ya. Walaupun ya eh, by proses ya. Kalau teorinya mah nggak mudah Zat. Kalau penerapannya ini yang memang betul-betul kita pun harus mastata'tum min sedaya umat. Wallahu a'lam. Itu Terima Ustaz kasih Ali. Ustaz jawabannya, mudah-mudahan bisa Sama-sama. bermanfaat bagi kami semuanya. Amin. Insya Allah. Bermanfaat juga bagi anak pribadi. Baik. eh, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengatasi peserta didik yang notabene dia di sekolah sering melakukan hal-hal yang kurang baik? Apakah itu kurang perhatian orang tua atau apa? Ya memang ketika misalnya kita bicara tentang peserta didik berarti di sekolah ya. Nah, eh, saya punya teman namanya Dr. Raman Darudi. Nah, beliau itu concern salah satunya di bagian sekarang ini beberapa bulan ketika kami bertemu, beliau sedang concern berbicara tentang pendidikan konseling ya atau pendidikan guru BK itu. Jadi memang ketika kita dihadapkan pada sebuah model pendidikan di mana guru-gurunya itu hanya transfer knowledge, maka kita kehilangan peran untuk transfer personality. Anak-anak itu bertindak ya bukan hanya sekedar pemahaman yang mereka miliki, tapi kadangkala mereka juga bertindak itu karena kebiasaan yang ada di sekelilingnya. Maka kemudian kita bisa mengatasinya itu tadi dengan memperbantukan atau dengan bantuan guru yang khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, tentu ketika kita bicara misalnya ada guru BK-nya di sebuah pondok atau di sebuah lembaga pendidikan, yang harus dicari tahu dulu kan adalah penyebab masalah, ya kan? Kalau kita bicara misalnya sistematik ya, kita mulai dari latar belakang masalah. Nah, guru BK itu punya kemampuan, biasanya yang saya tahu ya, karena kebetulan adik saya itu S1 Bimbingan Konseling Islam gitu ya. Jadi dia pernah cerita lah ke saya kan bagaimana alur mereka ketika profiling masalah dan menemukan solusi. Jadi memang harus dicari tahu apakah memang penyebabnya atau latar belakang masalahnya adalah perhatian dari orang tuanya, dari guru, atau misalnya dari teman dan sebagainya, ya. Nah, baru kemudian nanti dikasih solusi. Nah, tentu kalau di sekolah biasanya kan dimulai dari wali kelas dulu. Kalau wali kelas tidak bisa, berarti baru nanti ke guru BK atau misalnya guru BK dulu baru ke wali kelas. Nah, ini beda-beda setiap sekolah. Tapi pada intinya adalah eh, harus kita garis bawahi, setiap anak itu bertindak sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi pemahaman itu yang pelan-pelan harus kita ubah. Kemudian pemahaman saya tidak cukup, kita harus kemudian juga melanjutkannya dengan membiasakan, di pembiasaan. Ya, jadi ada yang namanya taklim, ada kemudian takdib, ya, ada pembiasaan secara keilmuan, ada juga pembiasaan secara adab, secara amalia. Itu lebih kurang Ibu atau Ustazah ya. Allah a'lam bishawab. Baik, ada berapa pertanyaan lagi? Ada dua ya. Mudah-mudahan sempat saya jawab semua. Dari Ibu Najlah ya. Ini. Bismillah Ustaz izin bertanya untuk metode penyampaian kepada anak. Seperti dengan ucapan agak keras atau tegas. Karena terus berulang-ulang disampaikan. Tapi tujuan kita insya Allah tidak keluar dari mendidik anak. Apakah boleh? Nah, saya sarankan Ibu beli buku judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, kalau bahasa Indonesianya judulnya adalah Rasulullah Sang Guru atau Muhammad Sang Guru.
Nah, nanti di situ Bu akan dibahas oleh Syekh Abdul Fattah tentang metode-metode Rasulullah dalam mengajar. Nah, itu. Sama seperti kawan-kawan yang lain juga saya sarankan untuk beli bukunya bagus ya. Jadi kitabnya kalau mau pakai bahasa Arab, judulnya judul kitabnya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Jadi Rasulullah sebagai pendidik dan uslub-uslub atau cara-cara beliau atau metode-metode beliau dalam mengajar. Ya, karya Syekh Abdul Fattah Abu Wuddah. Dan itu diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Silakan cek di marketplace, itu banyak bukunya. Silakan beli salah satu. Insya Allah nanti di situ ada beberapa cara-cara Nabi SAW dalam mendidik. Nah, biar lebih gampang saya jawabnya. Kemudian Ustazah Wulandari, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita berada pada lingkungan pendidikan yang para pendidik kurang dalam segi akhlaknya? Padahal sebagian besar sudah hafiz Quran dan cenderung melakukan nepotisme dalam pengelolaan sekolah. Masya Allah, jazakallah khairan. Wa jazakillahu khairan. Baik, jadi kita bicara tentang SDM ya. Jadi SDM itu adalah salah satu elemen penting dari manajemen. Ya, jadi ketika kebetulan saya sedang ambil S3 di salah satu prodi manajemen pendidikan Islam. Kita bicara tentang manajemen SDM, itu ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah ketika before dan after. Jadi before itu maksudnya adalah proses dia menjadi SDM kita atau menjadi sebuah SDM di lembaga kita. Nah, kan ada proses tes ya atau proses penilaian, asesmen kepada si guru tadi, baik itu yang sifatnya kuantitatif, misalnya mengerjakan tugas soal-soal tertentu, atau yang sifatnya wawancara atau observasi langsung kepada si calon guru tadi, yang sifatnya mungkin lebih pada kualitatif. Nah, dua-duanya harus kita lakukan, itu proses before. Nah, proses before sebelum dia bergabung ke lembaga tersebut. Nah, kalau cerita dari Ustazah Wulandari ini adalah proses dia sudah masuk nih. Berarti kan proses after. Ya, ketika dia sudah bergabung menjadi bagian daripada sebuah lembaga pendidikan, terus bagaimana? Ya. Nah, kembali harusnya di bagian before itu dipastikan memang ini orang-orang yang tepat dari sisi keilmuan dan sisi adabnya untuk menjadi seorang pendidik. Kalau misalnya ternyata di proses before tadi lepas atau katakanlah lost control, ya misalnya titipan gitu ya, titipan yayasan nih, gak usah tes-tes lah besok masuk. Nah itu kan sering gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah proses after, yaitu adalah upgrading atau kemudian sebuah sistem yang gini. Kalau tidak bisa dari sisi upgradingnya atau katakanlah tidak maksimal dari sisi upgrading, maka dari sisi pemberian SOP, KPI, dan job desk yang jelas. Saya kebetulan buat satu buku judulnya Menggagas Lembaga Pendidikan Islam Terbaik. Nah, di situ ada jawabannya. Jadi proses after itu ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Ya, bagaimana kita memilih seorang guru dan bagaimana kita mengupgrading seorang guru. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan sistem lembaga yang memastikan orang-orang yang masuk ke sana jadi bagus. Kalau dia orangnya jelek di awal, masuk ke sana jadi bagus atau terpaksa harus jadi bagus. Nah, tapi kalau sistemnya tidak bagus, seperti ini tadi ya muncul nepotisme dalam pengelolaan sekolah, itu berarti ada cacat sistem, kemungkinannya ada cacat sistem nih, Ustazah, gitu ya. Maka yang kita lakukan kalau di sisi after tadi ya upgrading. Upgrading itu maksudnya tahulah kita semua ya. Jadi memang setiap guru itu kadangkala karena kesibukan yang luar biasa dan tekanan guru yang luar biasa, di samping juga salary yang juga luar biasa, yang luar biasa dilematis juga. Jadi kadangkala memang pressure-nya untuk guru ini tinggi. Nah, sehingga kalau yang tidak kuat imannya, tidak kuat akhlaknya, akhirnya melenceng. Ya dalam artian satu dua orang itu kita bisa temukan eh, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kalau misalnya ustazah adalah bagian daripada manajemen, baik itu middle management, ya maka eh, kita bisa apa namanya mengubah itu dengan cara panggil atau dengan cara mengevaluasi kinerjanya
Atau tadi dengan cara misalnya menetapkan tata tertib sekolah yang bisa terukur gitu, yang bisa terukur. Ini memang panjang penjelasannya kalau dari sisi seluruhnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Pas setengah 10. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum saya tutup, ini saya akan jelaskan sedikit ya tentang program kita. Mudah-mudahan eh, apa namanya, ada yang mau berkesempatan ikut, tafadhol. Dan kalau misalnya tidak, ya insya Allah tidak masalah. Ini adalah eh, program yang kami tawarkan untuk para rekan-rekan kami di sini yang ingin belajar tentang pendidikan holistik ya. Eh, izin apakah sudah terlihat dengan jelas untuk PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi ada satu program yang akan kita mulai nanti di awal bulan November. Judulnya adalah CHOP, yaitu Certified Holistic Prophetic Education. Bagaimana kita memang mengadopsi, insya Allah ya, 100% pendidikan holistik dari Nabi SAW dan 0% pendidikan Barat. Di bagi yang mau ikut nanti Bapak Ibu silahkan. Ini saya jelaskan sedikit saja. Ini nanti di Prophetic Education ini ada 5 kali pertemuan dan ini batch kedua. Dan alhamdulillah ya mungkin di sini sudah para alumni, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi untuk pelatihan kita secara umum gitu ya. Tapi untuk pelatihan kita yang CHOP ini memang kalau kita lihat dari sisi sertifikat, yang pertama nanti gelarnya adalah CHOP ya, Certified Holistic Prophetic Education. Ya, sertifikatnya itu mirip dengan sertifikat BNSP, mirip ya, bukan sama ya. Ini mirip dengan sertifikat BNSP. Kemudian juga nanti mendapatkan versi cetak kepada kita semua, ya nanti dikirim ke alamat peserta. Dan nanti ada stiker hologram dari LPK Generasi Fakih ya. Dan nanti ada foto space ya di bagian belakang. Tersedia foto space di bagian belakang. Dan untuk jangka uh, berlaku sertifikat itu untuk 3 tahun. Dan nanti kalau misalnya untuk memperpanjang gimana? Itu banyak yang nanya ya. Sekaligus saya jawab juga di sini. Untuk memperpanjang sertifikat itu caranya mudah sekali. Ya, nanti tinggal disampaikan saja. Nanti cuman bayar administrasinya saja untuk apa mencetak sertifikatnya dan mengirimnya ke alamat antum sekalian gitu ya. Jadi tidak dari awal lagi bayar full enggak, tapi sertifikat, biaya sertifikatnya saja, cetaknya dan juga kemudian kirimnya ke alamat masing-masing. Nah, ini adalah pelatihan CHOP ya, Certified Holistic Prophetic Education. Mudah-mudahan betul-betul menjadi hope yang menjadi harapan bagi kita semua. Nanti di situ ada 4 poin. Yang pertama adalah holistic, observe, pinpoint, dan educate. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita jawab ketika pelatihan berlangsung. Nah, kemudian landasan CHOP itu kami gali dari 2 kitab ini. Tadi yang sudah saya coba jelaskan juga ya. Yang pertama adalah kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibu fit Ta'lim, dan kemudian yang kedua adalah kitab At-Tarbiyatul Aulad ya. Ya, karya yang pertama karangan dari muallifnya adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan kemudian ini adalah muallifnya Syekh Abdullah Nasir Uwan atau Dr. Abdullah Nasir Uwan. Sebagaimana kemudian kami meyakini kata Imam Malik ya, apa yang dikatakan oleh Imam Malik ya, bahwa lan yusliha akhir hadhihi ummati illa ma aslaha awwalah. Ya, tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat-umat saat ini kecuali dengan dulu apa yang pertama sekali memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya, itu para sahabat. Jadi memang kita kalau mau betul-betul bangkit kembali ya, pendidikan dan sebagainya, memang harus mengambil kembali ya Islam itu secara totalitas, termasuk dalam pembahasan pendidikan gitu ya. Nah, ini beberapa testimoni dari kawan-kawan kita yang sudah lulus materi CHOP. Alhamdulillah semua kesannya bagus, kesannya positif. Dan nanti insya Allah karena memang pesertanya ini terbatas hanya untuk 20 orang, nanti akan mendapatkan potongan 140.000 dari biaya awal. Nah, ini ya, Ustaz-ustazah, rekan-rekan sekalian, bagi yang mau ikut, agar tahu bagaimana pendidikan yang holistik, siapa tahu nanti kan ke depannya bisa diterapkan di lembaganya. Bahkan kami sangat menganjurkan gitu. Kalau bisa diterapkan atau kita buat training di sekolah-sekolah, nanti kami misalnya jadi fasilitator, insya Allah bisa. Kemudian juga siapa tahu nanti kita bisa sama-sama
membangun kurikulum CHOP ini, insya Allah juga bisa. Dan nanti juga akan ada simulasi bagaimana cara menggunakannya di RPP. Jadi bagaimana cara menggunakan CHOP ini di RPP kita, gitu ya, insya Allah. Nah, atau kalau mau lebih besarnya lagi di silabus. Tapi kalau tentu silabus itu kan butuh waktu lama, gitu ya, dan butuh kesamaan semuanya, gitu ya, baik dari stakeholder, baik dari middle management, kepala sekolah, kemudian juga termasuk waka kesiswaan, wakakur, dan juga termasuk juga guru-guru dan juga wali kelas. Itu. Nah, demikian untuk materi J-Hope ya, sedikit kami sampaikan. Yuk donasi di Rumah Quran Anak Tangguh. Bantu kami wujudkan rumah Quran yang nyaman bagi para ananda penghafal Al-Quran.